Bunda, coba perhatikan anak Anda di rumah. Kalau sedang nonton TV, apakah dia sering duduk terlalu dekat? Atau ketika sedang membaca buku, bukunya terlalu dekat kan gini? Nah, hal-hal kecil seperti ini yang sering dianggap biasa. Padahal bisa jadi itu adalah cara anak berusaha melihat lebih jelas lagi karena ada gangguan pada penglihatannya. Untuk itu Bunda, ini penting sekali untuk kita bahas. Nah, di studio kita sudah hadir seorang narasumber spesial. Beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Ada Dr. Dina Wahyu Wibawati, spesialis mata di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Ini dia Yasmin Health Insight. Apa kabar Dokter Dina? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya, gimana tadi perjalanan kemari dok, nggak kesasar kan? Kesasar kemana? Pasar. Salah ruangan. Salah ruangan gitu ya. Oke dokter, jadi untuk pembahasan kita kali ini tentang kelainan penglihatan pada anak. Oke. Jadi dok, sebenarnya seberapa sering sih kelainan penglihatan terjadi pada anak dan apakah orang tua ini sering terlambat menyadarinya? Oke. Kalau untuk kelainan penglihatan pada anak ini sering ya. Hampir setiap hari itu ada di polimata. Jadi sering sekali. Kalau untuk angka istilahnya angka prevalensi itu angka kejadian gangguan penglihatan pada anak yang terbaru, penelitian terbaru itu tahun 2025 kalau nggak salah ya. Di Indonesia itu ada berapa provinsi ya? Itu sekitar 30% gangguan penglihatan pada anak pada usia sekolah ya, SD, SMP, SMA sekitar 30%. Jadi cukup lumayan banyak ya, gitu. Terus untuk orang tua biasanya kalau ke kita biasanya ya memang ada beberapa yang sudah terlambat ya, sudah terlambat. Jadi telat untuk memakai kacamata, telat untuk terapi yang memang harus dilakukan sejak awal seperti itu. Memang kadang banyak yang telat seperti itu. Mungkin karena kurang taunya untuk deteksi dini untuk ini ada kelainan penglihatan apa enggak sih pada anak saya kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk mendeteksi itu tanda awalnya seperti apa biasanya yang sering terjadi dokter? Ya, ini yang yang sering sekali orang tua lalai ya. Istilahnya. Karena kalau pada anak-anak kalau masih belum bisa ngomong, belum membedakan usia balita atau usia prasekolah kan mereka belum bisa tahu ya ini kabur atau ini penglihatannya bagus atau enggak. Jadi biasanya dari mengamati dari tingkah laku mereka ya. Yang pertama biasanya kalau nonton televisi ya dia dekat kayak gitu. Jadi biasanya kalau orang tua sudah biasa dekat. Padahal itu sebenarnya suatu kelainan. Kadang anak disuruh mundur, ayo mundur, tidak mau. Padahal itu adalah tanda dini kalau itu memang ada kelainan penglihatan. Iya, mungkin secara dekat karena penglihatannya memang lebih jelas. Lebih jelas ya. Kemudian yang kedua itu anak itu sering memicingkan mata ya, kerip-kerip kayak gini. Karena apa? Dengan memicingkan mata dia itu lebih fokus. Tapi ya kan masa akan micing-micing terus, ya kan? Seperti itu. Nah itu kadang orang tua itu kebiasaan aja kayak gitu. Dianggap hal sepele ya. Karena mungkin anak ini tidak bisa mengungkapkan. Nah itu dia karena nggak ngerti mungkin kayak gitu. Oke, jadi dok, apa saja jenis kelainan penglihatan yang paling sering terjadi pada anak? Kayak ada rabun jauh gitu ya, rabun dekat atau semacamnya dok? Yang paling sering pada anak itu rabun jauh ya. Iya. Rabun jauh itu hampir sebagian besar ya yang terjadi yang membuat penglihatan kabur pada anak. Rabun jauh. Berarti selama ini yang sering kalau bilang minus datang ya? Oh minus ya. Itu rabun jauh. Berarti yang harus pakai
kacamata Minus, gitu, kacamata minus ya. Oke. Berarti yang di Banyuwangi ini ya garis besarnya yang sering datang ke dokter itu anak-anak. Itu kasusnya rabun jauh ya, Dok ya? Sebagian Dibanding yang besar. lain. Ada yang namanya mata malas itu apa ya, Dok? Kalau mata malas itu istilahnya apa namanya? Jadi suatu kondisi di mana mata itu meskipun pakai kacamata dengan ukuran yang terbaik bagi dia, itu dia tetap tidak bagus penglihatannya. Nah, ini akibat dari salah satunya telat untuk memakai kacamata itu tadi. Jadi telat untuk deteksi. Biasanya kalau istilahnya amblyopia ya, mata malas itu biasanya pada usia 8 tahun ke atas dia enggak pakai kacamata. Harusnya dia sebelumnya sudah memakai kacamata, itu enggak pakai kacamata. Oke deh. Nah, ini apakah penggunaan gadget ya, Dok ya, yang terlalu lama ini benar-benar bisa memicu gangguan penglihatan pada anak? Kalau iya, batas waktu yang aman berapa, Dokter? Ya. Itu sering sekali ditanyakan kalau di poli ya. Jadi memang sekarang tuh kan eranya itu ya, gadget ya. Gadget ya. Jadi sedikit-sedikit anak dikasih gadget udah anteng ya, padahal itu memang kurang begitu bagus untuk penglihatan. Jadi kalau untuk batasan berapa istilahnya waktunya ya, mungkin sehari kalau pada balita sebaiknya kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam. Nah, kalau pada anak-anak yang ini ya maksimal 2 jam. Maksimalnya 2 jam dalam sehari ya. Itu Dalam pun sehari. ada tips-tipsnya nggak, Dok? Nggak terlalu dekat atau? Ya, pastilah. Yang bagus ya sesuai posisi, maksudnya jangan tidur, biasanya kan anak-anak dengan ngegame sambil gini. ya itu posisi PW kalau memang kayak gitu nggak boleh ya. Terus lampu sinarnya terlalu bright juga nggak bagus. Terus lampu yang gelap, maksudnya dia di kegelapan. Biasanya kan ada yang HP-an di tempat gelap mau tidur itu kan lampu dimatikan, dia tetap HP-an, itu juga nggak bagus. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan orang tua. Jadi detail-detail kecil ini yang kadang orang tua itu lupa. Ya. Gitu. Anak juga kadang dikasih tahu juga Ngeyel ya biasanya. itu dia.